Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, biasa Pak. Baik. Sebelum dimulai pembelajaran untuk kelas memimpin doa. Ya, jadi kepada teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sebelumnya, baik, Bapak akan absen. Yang pertama, Muhammad Roja, Hadir Pak. Muhammad Eja, Hadir Pak. Muhammad Jul, Hadir Pak. satu lagi Muhammad Aldi. Hadir Pak. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin mengajar tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya udah ada yang tahu? Belum kan Pak? Siapakah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Belum ada ya? Belum. Atau udah tahu biografi? Belum ada? Belum Pak. Baik. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Lokgabal, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada 15 Syawal 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan dari ibu yang bernama Siti Aminah binti Husain dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Nah, beliau ini juga termasuk dari zuriyah Nabi Muhammad SAW atau juga disebut teman-teman seorang nabi. Ayah beliau, ayah Muhammad Arsyad Al-Banjari, bukanlah asal orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Banjar sampai akhir hayatnya. Kemampuan atau keahlian Syekh Muhammad Al-Banjari di bidang keahlian dalam seni ukir kayu. Dan akhirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk orang yang dikasih oleh Sultan Banjar pada masa itu. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari ini orang yang pintar untuk mengukir kayu, buat kayak kesenian kayak gitu, kayak apa, hias-hiasan. Berarti tukang kan? Ya kayak tukang, tapi dia itu ya tuh dia ada seni ukir kayu, berarti dia ada seorang yang buat kayak belasan kayak gitu, tapi dikasih oleh Sultan pada masa itu. Oh iya, Pak. Bahkan kalian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini di benang ini membuat Sultan pada waktu itu kagum terpukau saking bagusnya. Baik, keahlian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini di bidang seni lukis dan ukir kayu membuat Sultan pada masa itu kagum saking bagusnya. Pada masa itu membuat Syekh Banjar atau membuat Raja Banjar itu Sultan Banjar terpukau dan kagum, sehingga tersirat di hati Sultan untuk memelihara atau mengangkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menjadi anak angkatnya dan berkesempatan untuk belajar kepada beliau. Atas izin orang tuanya pada masa itu Muhammad Syekh Arsyad Al-Banjari menetap di istana guna untuk menuntut ilmu di sana dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Saking pintarnya atau saking terpukaunya Sultan Banjar pada masa itu membuat Sultan Banjar untuk mengangkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sebagai anak angkatnya. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sampai usia 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama
Tuan Bajut. Tuan ini maksudnya perempuan ya, bukan cewek, bukan laki ini tuan ini. Namanya Kalau tuan, misalnya, tuan di sana cewek itu namanya tuan, bukan ratu pak. bukan ratu. Ratu itu di Meksiko, Inggris saat itu, Mongolia, sama Uzbekistan itu ratu. Ketika istrinya mengandung anak pertama, pada waktu itu terlintas di hati Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali berkeinginan untuk ilmu di kota suci. Di Mekah itu pak. Ya, di Mekah dan di Madinah. Di tanah suci Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh ternama pada masa itu. Di antara guru-guru beliau ini ada Syekh Athahillah bin Ahmad Al-Bishri dan Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, dan ada Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdullah Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Dan di sini Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali meninggal dunia pada malam Selasa tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau tepatnya 13 Oktober 1812 Masehi, dan dimakamkan di kota di tanah asalnya yaitu Kabupaten Banjar. Salah satu kalamah beliau yaitu karyanya yang agung, kitab yang agung, yaitu Sabillah Muhtadin Faquh fi Amrilin. Ada yang sudah baca kitab itu? Belum ada. Karomah yang besar bagi seorang ulama ya, membuat sebuah karya atau membuat sebuah kitab yang dari dulu sampai sekarang seterusnya masih dipelajari. Kitab ini udah berumur ratusan tahun, namun sampai sekarang masih dipelajari. Bukan hanya di daerah Banjar, namun sampai pelosok-pelosok Indonesia, sampai ke desa-desa Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Di keterangan ini juga sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei, Mongolia, Uzbekistan, bahkan sampai ke Mekah, Mesir dan Turki dan Beirut. Meksiko mungkin kalau ada orang yang itu mengkajinya mungkin ada. Ada Meksiko. Oh enggak itu Bukan ya. mata boleh. Ya, lanjut ya. Sejarah pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Setelah 30 tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali berjuang dan belajar di tanah air suci Mekah pada masa itu, Syekh Al-Bajali adalah orang yang sangat tekun belajar. Kenapa kamu ketawa kamu? Situ ngajak bercanda terus pak, ini pak. Beres video. 30 tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali berjuang belajar di tanah suci Mekah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali ini adalah seorang yang tekun dan rajin dalam berilmu, giat beramal, sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali menguasai dalam berbagai bidang ilmu dan mendapatkan sanad-sanad yang bagus. Dari ibu ini. Sejarah pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali setelah 30 tahun berjuang, belajar tekun, rajin dan untuk ilmu dan giat belajar di tanah suci Mekah dan mendapatkan berbagai ilmu. Maka Syekh Muhammad Al-Bajali pun kembali ke tanah kelahirannya di Indonesia dalam rangka mengemban berbagai misi dakwah Islamiyah untuk rakyat dan masyarakat di bumi pertiwi ini. Ketika tiba di tanah air, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali banyak keaktifan. Yang pertama, membuka perkampungan baru. Jadi pertama kali Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali pulang ke Indonesia, ya pertama ke rumah dulu, mandi kan dulu. Nah, habis itu membuka perkampungan baru. Setelah itu setelah membuka. Jadi ini berarti pak ya pak. Kalau buka perkampungan baru jadi kelurahan ya pak. Iya benar. Di situ Pak Lurah. Ya berlurah. Siapa sih bapaknya lurah? Kamu juga? Bukan. Beres video pak. Bapaknya Aldi pak. Ya. Pak Kampung. Padi yang di gunung itu ya. Iya. Hubungannya. Jagoan kampung pak bapaknya. Yang kedua membuat irigasi. Siapa kali irigasi di sini? Coba. Ya. Irigasi. Kayak sini kan video pak. Ya benar. Iya. Jadi irigasi. Gede tapi.
Yang Lanjut, Pak. ketiga atau intinya di sini lihat apa Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali berdakwah secara intensif. Maksudnya intensif ini secara berkala, secara terus-menerus melakukan dakwah dan membentuk mahkamah syariah. Mahkamah syariah, siapa yang tahu di sini? Belum tahu Pak. Coba. Apa? Mahkamah syariah itu seperti kayak pesantren gitu bukan? Pak? Bukan. Kayak majelis-majelis gitu. Bukan. Mahkamah syariah itu kayak pengadilan agama, tapi menggunakan Oh, tahu Pak, seperti Bukan, itu. pengadilan agama bukan hukum Islam. Jadi kayak pengadilan di Indonesia kan ada sendiri, Ah. tapi itu bukan hukum Islam. Ketentuan-ketentuan. Misalkan di Aceh misalnya. Oh iya Pak. Di sini yang selanjutnya karya tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Di dalam penyampaian dakwahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali menggunakan metode dan sarana masing-masing metode sarannya menunjang agar sasaran yang dituju dapat tersentuh secara cepat. Yang pertama, metode yang pertama yang digunakan adalah metode dakwah bilhal. Ada yang tahu dakwah bilhal? Belum tahu Pak. Dakwah bilhal. Jadi kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas seorang dai secara luas atau yang dikenal dengan action, approach atau perbuatan nyata. Di antara metode yang Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali digunakan yaitu metode dakwah bilhal. Ada yang tahu metode dakwah bilhal? Nggak tahu Pak. Belum ada tuh ya. Jadi kegiatannya mengutamakan kemampuan kreativitas dari dai, dari pendakwah tersebut secara luas atau dikenal dengan action, approach atau perbuatan nyata. Misal menyantuni fakir miskin, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan dan sebagainya. Jadi metode dakwah bilhal gimana? Belum maksud belum metode dakwah bilhal itu? Sudah Pak, sudah Pak. Gimana coba Jul? Maksudnya dakwah bilhal gitu. Ya maksudnya dakwah bilal tadi ada salah satu seorang pendakwah ataupun dai itu berdakwahnya itu secara intens gitu Pak, secara mutawatir atau bisa secara terus menerus gitu Bukan, bahasa. maksudnya metode dakwah bilhal ini maksudnya itu langsung menunjukkan sikap yang baik Oh, agar jadi- orang meniru. Ya, Oh, jadi langsung ini dari perilaku ya Pak. Ah, perilaku. Dari perilaku agar orang meniru. Kehidupan sehari-hari Pak. Jadi bukan melalui ucapan tapi melalui Nah, perilaku. mulai perbuatan. Baik Pak. Paham Pak? Apa? Langsung contoh ya Pak ya. Yang kedua ada metode dakwah bil lisan. Nah, bil lisan. Gimana coba bil lisan? Ya dakwah metode apa? Dakwah bil lisan. Ya dakwah bilisan itu berarti langsung secara langsung gitu Pak ya, penyampaian langsung itu ya. Ya, seperti contohnya apa coba contohnya? Bil lisan. Ceramah Pak. Nah, ceramah, Drama, Khutbah. khutbah, pidato, diskusi, Mengajar. memberi nasihat ya, mengajar. Mengajar Itu termasuk metode dakwah bil lisan. Selanjutnya ada dakwah bil kitabah. Ada yang tahu dakwah bil kitabah? Mungkin membaca kitab begitu. Kurang tepat. mengaji kita. Kurang tepat masih. Dakwah bil kitab atau dakwah melalui tulisan juga disebut dengan dakwah bil kolam atau dengan menggunakan pena. Jadi seperti membuat karya kitab, mengkaji kitab. Kaligrafi. Nah, Karya tulis ilmiah seperti itu bukan? ya karya tulisnya itu dakwah bil kitab atau mengkaji kitab-kitab yang terdahulu dan di aplikasi untuk sekarang. Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali sangat banyak ya, ada 11 kitab di sini. Sebutkan yang pertama Sabilah Muhtadin, yang kedua kitab Faraid, yang ketiga kitab Falak, 4 kitab Nikah, Luqatul Ajlan, Fatawa Sulaiman Kurdi, kitab Usuluddin, Tuhfarul Fatuhojibin, Al-Qalul Mustasarfi, Alamatil Mahdi Al-Muntazar, Kanjul Ma'rifah, Mushaf Al-Quran Al-Karim. Udah ada Takbir. yang pernah baca? Belum Pak. Belum Pak. Udah ada di kitab-kitab tadi yang bawa bacaan? Ilmu faraid, Oh, ilmu falak, ya. ilmu kalam. Mungkin isi-isinya kitab seperti itu. Tapi menurut Haji Muhammad Shofir Abdullah bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali ini mempunyai 16 karya tulis. Tidak 11 macam menurut sebutkan tadi. Syekh Arsyad Muhammad Al-Bajali beranggapan bahwa Asyatul Fatul Wahab, Fatul Rahman, Arkanut Taksim Sibyan, Bulughul Mahram, Fibayani Qadar wal Qadar wal Boba, Tufatul Ahbab dan Bidayatul Muhtadi itu termasuk karya dari
Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Seperti Bulughul Maram itu menurut Muhammad Sufir Abdullah itu masih karyanya Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sebaliknya, ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang diajarkan itu membuat tempat pengajian tadi. Pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar yang kemudian lama-lama menjadi sebuah kampung yang ramai. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk kebutuhan murid-murid serta kebutuhan kerajaan. Salah satu kitab yang terkenal adalah Jabal Mutali tadi, merupakan kitab yang berisi hukum-hukum fikih di dalamnya. Masyarakat Banjar pada masa Muhammad Asad Al-Banjari itu masih cenderung mempercayai animisme dan dinamisme. Ada yang tahu animisme? Animisme? Aja? Aja apa? Adik-adik. Animisme itu mempercayai leluhur atau mempercayai roh yang sudah mati, orang-orang sudah mati. Sedangkan dinamisme mempercayai sebuah kekuatan. Jadi mempercayai sebuah kayak ada pohon gede, dia masih mempercayai di dalam pohon itu masih ada kekuatan-kekuatan goib. Bukannya musyrik Pak ya seperti itu? Ya, pada masa itu di zamannya Muhammad Asad Al-Banjari itu orang-orang masih banyak mempercayai animisme dan dinamisme. Sampai saat ini. Sehingga masih banyak yang mempercayai hal goib. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada masyarakat yang mengadakan upacara yang meminta berkah, pertolongan dan kesuksesan dengan meletakkan sesajen di bawah pohon yang dianggap keramat, sehingga ajaran-ajaran Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan tentang Muhammad Asad Al-Banjari? Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Tadi Bapak belum menjelaskan Banjari ini berasal dari mana? Oh, udah dari awal. Jadi udah dijelaskan tadi ya. Dari ya. Dari Banjar Pak ya? Ya, dari Banjar. Banjar itu di Kalimantan Selatan. Ya Pak. Nama orang tuanya Abdullah Pak ya? Ya, benar. Ibunya Siti Aminah. Ya, benar. Saya izin bertanya Pak. Kenapa Pak kok jadi namanya Al-Banjari itu kenapa ya Pak? Ya karena dari Banjar. Misalnya kalau dari Lampung Al-Lampuri. Alampungi misalnya gitu kan. Dari Jakarta. Dari Banten Pak, dari Banten. Al-Bantani. Ada Al-Bantani. Al-Bantani. Dari Jakarta nggak usah disebutin. Ya, saya tahu ya Bantani. Al-Bantani. Saya mau Samudin Banten. Nah, benar kayak gitu. Itu kan sebutan dari daerah-daerah biar orang tahu itu dari daerah mana gitu. Gimana aja? Saya Pak, Gimana? nanti ganti aja. Ini kan Bapak tadi kayak animisme sama dinamisme itu Pak ya. Nah untuk yang kayak dinamisme itu kan mempercayai kayak benda kekuatan goib Benda Pak ya. kekuatan gitu. Iya. Nah untuk itu kan pada zaman dahulu Pak. Nah mungkin sekarang ini beberapa itu masih ada. Nah itu gimana Pak cara menghilangkan biar supaya nggak memakai acara seperti itu lagi Pak? Menghilangkan itu susah ya. Iya, Kalau menghilangkan susah, mungkin kita lebih mengurangi Pak. ya kita bisa mengurangi dengan cara membuat apa kegiatan tersebut dengan mengisi dengan Majelis. ya maksudnya Pengajian. kegiatan-kegiatan yang Positif. mengasih saja itu kita buat Kurangi. bagi berkah atau gimana gitu loh. Iya Tidak. Pak. Seperti di ini Pak, di Riau itu ada orang kalau buka hutan itu harus nanam kepala sapi. Sapi. Jadi kepala sapinya sekarang dibagi keluarga. Nah, Nggak itu ditanam. mungkin lebih bagus, tapi tidak menghilangkan adat-adat. Adatnya. Ya. Jadi Ya apa? Sebelumnya udah azan, teman-teman. Waktunya udah habis juga. Waktunya udah habis. Zuhur. Nah, kurang lebihnya yang dapat sampaikan seperti itu. Kalau kesalahan datang dari Bapak, kalau kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.